sehat ya, khususnya terhindar dari COVID-19. Oke, pada mata kuliah pembelajaran berbasis ICT ini di pertemuan kedua ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi untuk materi pertemuan kedua ini adalah definisi dan ragam media pembelajaran ya. Jadi yang sudah Bapak katakan pada saat kontrak, jadi mata kuliah pembelajaran bahasa ICT ini adalah sifatnya adalah banyak praktek ya, walaupun tetap ada teori, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah praktek membuat media dan menghasilkan media ya. Jadi sebelum masuk untuk praktek dan menghasilkan, kita coba pelajari dahulu dasar dari definisi dan ragam media pembelajaran. Oke, di sini yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Di sini menurut Arsyad, media pembelajaran merupakan perantara untuk menyalurkan pesan antara sumber yaitu pendidik atau guru dengan penerima pesan yaitu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran saat terjadinya proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Ini itu menurut Arsyad ya. Kemudian di sini yang selanjutnya menurut Karbono, media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik, apakah itu orang, alat, maupun bahan. Oke, kemudian di sini Sadirman dan kawan-kawan mengatakan bahwa media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirimkan pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi dari berbagai pengertian tadi bisa kita tarik simpul bahwasanya media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran kaitannya dengan model pembelajaran langsung, yaitu dengan cara guru berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini guru seyogianya menggunakan berbagai media yang sesuai. Jadi media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ciri-ciri media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menurut Gerald Leach dan Eli ya dalam Arsyad. Jadi yang pertama, ciri fiksatif ya adalah media pembelajaran memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Nah, jadi ciri media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran adalah memiliki kemampuan untuk merekam ya. Jadi merekam peristiwa yang mungkin yang sudah terjadi ya, yang itu bahaya sudah lampau ataupun masih hangat-hangatnya, kemudian menyimpannya pada suatu objeknya itu ya, baik itu nanti jenis tergantung jenis tergantung jenis media pelajarannya, kemudian melestarikan ya. Nah itu nanti sehingganya menjadi dilestarikan media pembelajaran itu, kemudian merekonstruksikannya suatu peristiwa atau objek. Kemudian ciri yang kedua adalah manipulatif, adalah kejadian yang menekankan, yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau timeline recording. Jadi ini maksudnya manipulatif ini. Jadi media pembelajaran itu yaitu cirinya yaitu manipulatif. Jadi hal-hal yang itu adalah terjadi atau itu bisa terjadi berhari-hari ya, itu bisa
bisa disajikan atau diperingkas dalam media pembelajaran ini. Ya, itu adalah salah satu ciri dari media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah ciri destruktif, yaitu sebagai objek dapat ditransformasikan menjadi suatu tampilan dan secara bersamaan kejadian atau objek tersebut disajikan kepada sejumlah siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi di sini distributif ini maksudnya jadi apa yang dipraktekkan, media apa yang digunakan itu secara nggak langsung sudah mewakili hal yang benar-benar nyata ya. Jadi media itu bisa mewakili dari kejadian yang sebenarnya ya, diwakilkan dengan media itu ya. Nanti tergantung jenisnya media pembelajarannya itu seperti apa. Nah, itu adalah maksud dari distributif ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya yaitu ragam dan klasifikasi media pembelajaran. Jadi di sini menurut Arsyad, jenis media pembelajaran yang pertama itu adalah visual ya, sesuai dengan visual. Jadi visual ini adalah melihat ya, jadi mengandalkan indera penglihatan. Sehingganya contoh-contoh dari visual itu misalkan dari gambar. Jadi ini hanya visual, hanya melihat ya. Pokoknya jenisnya nanti bisa banyak ya, tipe-tipenya ya. Jadi di sini media ini hanya di visual, hanya bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya yaitu audio ya, jadi mendengar ya, sesuai dengan kalimatnya audio, jadi melibatkan indera pendengar. Jadi media yang kedua ini adalah media audio, jadi medianya itu sifatnya adalah untuk didengar. Kemudian yang selanjutnya adalah audio visual, jadi ada audionya, ada visualnya, bisa didengar dan bisa dilihat ya. Misalnya nanti akan bisa tahu. Kemudian selanjutnya yaitu multimedia, ini sempat kemarin kita bahas. Di multimedia ini menggabungkan beberapa unsur, baik itu teks, visual yang gerak dan lain sebagainya ya, dalam komponen komputer maupun teknologi informasi yang saat ini. Kemudian memilih media pembelajaran hendaknya memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengakomodasi menyajikan stimulus yang tepat ya, baik visual atau audio. Jadi yang tepat sesuai dengan materi, kira-kira medianya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan mengakomodasi respon siswa yang tepat ya. Jadi media itu harus mampu mengakomodasikan respon siswa secara tepat ya. Jadi jangan sampai menjadi respon yang harusnya gimana tapi ternyata gimana gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik ya. Tentu saja dari media itu harus ada umpan balik yang nanti bisa menjadi pancingan stimulus bagi siswa itu tindak lanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan media utama dan media sekunder untuk menyajikan informasi atau stimulus, dan untuk latihan dan tes sebaiknya latihan tes menggunakan media yang sama. Jadi di sini ada media utama dan ada media sekunder ya. Jadi bisa disesuaikan bahwasannya media yang utama siapa sih? Misalkan media yang utama itu ada audio visual ya, baik berupa video atau kenapa. Kemudian ada media sekundernya kira-kira apa ya. Yang sekunder itu tentu saja harusnya bisa mensupport dari media yang utama. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesenangan atau preferensi lembaga, guru, pembelajar, keefektifan biaya. Jadi kesenangan ya, baik itu dari lembaga pendidikannya, gurunya maupun peserta didiknya, dan efektif dari biayanya. Nah, ini menurut Arsyad 2011-71. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada urgensi media pembelajaran. Ini dalam jurnal Samad dan kawan-kawan berjudul urgensi media dalam proses pembelajaran tahun 2018
dalam proses pembelajaran media merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan keaktifan peserta didik. Ya. Jadi media pembelajaran itu diciptakan ya sangat berpengaruh terhadap keaktifan peserta didik. Ya, itu adalah urgensi dari media pembelajaran. Kemudian keberadaan media juga sangat membantu guru dalam proses pembelajaran, terutama membantu dalam usaha menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Dalam hal ini adalah peserta didik. Nah, tentu saja selain untuk mengaktifkan peserta didik, juga membantu guru dalam menyampaikan pesan yang akan dikirimkan kepada peserta didik. Ya, tentu saja itu nanti bagaimana media ini dikemas sebaik mungkin sehingga hal ini bisa terwujud. Nah, itu adalah urgensi dari media pembelajaran. Nah, ternyata memang media pembelajaran ini sangat berpengaruh sekali baik untuk proses pembelajaran maupun untuk hal yang lain ya. Tentu saja ada media pembelajaran ya. Karena dimanapun tempatnya, nggak cuma di sekolahan ya, maupun di kampus, di luar misalkan ada kegiatan di masyarakat, itu pasti juga ada proses pembelajarannya dan ada medianya yang digunakan. Oke, jadi itu adalah urgensi dari media pembelajaran. Oke, jadi setelah ini ada evaluasi mata kuliah, silakan kalian bisa cek yang Bapak share ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.